Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu lagi di gereja ini dengan hati yang sukacita. Kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh ada pada hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Di hari Jumat Agung hari ini, kita akan merenungkan, kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib bagi kita semua. Pengorbanan Tuhan yang teramat besar bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa syukur kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami ada sekarang ini Tuhan, sebab Engkau telah memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih atas penebusan dosa yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, bahwa Engkau yang terlalu besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, memuji-Mu Bapa, menaikkan syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau yang mengambil alih Tuhan. Segala kuasa roh-roh kegelapan Tuhan, Tuhan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih ya Yesus Tuhan, kami mau serahkan dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh terlalu besar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Engkau mati bagiku, terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami mau melihat Engkau Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
Kita mau serukan kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Darah-Mu, salib-Mu Yesus Tuhan, terlalu besar pengorbanan-Mu Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan atas penebusan, atas kayu salib yang Tuhan alami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, segenap hati kami bersyukur Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. We worship You, we worship You. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all thrones and dominion, all power and position. Your name stand above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. If you
you've been forgiven, if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song, sing the song forever to the Lamb. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy you will always be, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy you will always be, holy, holy forever. Say your name, your name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above them all thrones and dominion, all power and position, your name stand above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above them all thrones and dominion, all power and position, your name stand above them
Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau kudus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Segala kuasa, segalanya Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan bagimu, sebab salib-Mu menghidupkan kami Tuhan. Sebab salib-Mu memenangkan kami Tuhan. Kita sembah Dia, Dia Allah yang dahsyat. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah di Golgota, Tuhan. Engkau memberikan hidup-Mu, menggantikan kami, menebus dosa kami, Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Katakan, lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya, haleluya. Kuasa salib-Mu, Tuhan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu
saya minta waktu saudara untuk tundukkan kepala. Dan hari ini adalah sebuah hari yang dimana semua umat yang percaya mengingat kembali akan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara boleh ucapan syukur di hati saudara, di kehidupan saudara, atas kebaikan Tuhan hari ini. Kita masih menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita buang segala kelelahan kita, segala hal kekhawatiran kita. Mari kita masuk dimensi baru, di mana Kristus benar-benar ada dalam dirimu, dalam kehidupan kita. Percuma kalau Tuhan hanya sebuah peringatan saja setiap Jumat Agung, tapi saya dan saudara tidak mengingat dan hidup seperti Kristus yang mau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mulaikan salibmu seluruh hidupku milikmu. Oh amin. Darahmu kuasa salibmu salibmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Darah-Mu terlalu mahal, darah-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Pulihkan-Mu Tuhan, kami rindu di hari ini ketika kami bersama-sama berada di tempat ini. Itu semua karena ada rencana Tuhan atas kami. Kami pegang itu Tuhan. Dalam sepanjang ibadah ini Tuhan Yesus, kami rindu ada lawatan Roh Kudus. Pembaharuan yang baru dalam kehidupan kami. Yang benar-benar Kristus mati atas kami. Bukan hanya sebuah peringatan atau selebrasi saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, kami dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak itu, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Izinkan saya berbicara 20 menit saja, setelah itu ada yang kita mau lihat. Oke. Salam kanan kirinya katakan Good Friday. Selamat hari Jumat Agung. Ya. Saudara, kalau Tuhan mati atas saudara dan saya, cek seru. Cek. Oke. Kalau Tuhan mati atas saya dan saudara, apa yang saudara rasakan? Kalau saudara hari ini tidak merasakan apa-apa yang terjadi dalam kehidupanmu ketika ada sesuatu yang saudara ingat, itu permasalahannya bukan tentang Tuhan, tapi masalah tentang kita saudara. Saya rindu saudara kita mau belajar sedikit atas kebenaran firman Tuhan. Saya tidak ada slide tapi saya bawa catatan saya. Saya mau rindu kita
Mari kita buka dalam Matius. Matius 27, saudara. Ayat yang 45 sampai ayat yang ke-53. Amin. Amin, saudara. Yesus mati. Matius 27 ayat 45 sampai 53. Kita baca, saya duluan baru saudara. Mari kita baca. 1, 2, 3. Berikutnya ialah Yesus mati. Ayat 45, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya saudara, kalau kita hitung berapa kali kita mengingat atas kematian Tuhan, ada sekitar 2025 kali. Ya, sesuai dengan tahun hari ini, saudara. Ya. Tapi pertanyaannya seberapa jauh saya dan saudara mengingat atas kematian Kristus adalah sebuah perjalanan yang tidak gampang, saudara. Perjalanan yang cukup dramatis, saudara. Sehingga dia mati dan di kayu salib, saudara. Ya, saya mau ingat, saudara. Coba saudara lihat di ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudara tahu, nanti kita akan nonton videonya, saudara. Saudara akan lihat perjalanan itu. Berikan waktu saya 20 menit atau 15 menit untuk menjelaskan ini. Selama 3 jam dia tergantung di mana, saudara? Di kayu salib. Posisinya bukan posisi berdiri, saudara, berdiri dalam pegangan, bukan. Dalam paku yang tertancap di tangan dan di kaki, saudara. Selama 3 jam, manusiawi mana yang bisa bertahan selama 3 jam di kayu salib? Tak satu pun, saudara. Tapi Kristus menjalani itu, saudara. Apakah jam 12 siang, Jam 12 siang itu kegelapan meliputi seluruh daerah. Saudara tahu, kalau kegelapan meliputi saya dan saudara, apa yang kita mau lihat, saudara? Apa yang kita mau lihat? Saudara tahu, jam 12 itu tidak akan pernah gelap, saudara. Yang tahu jam 12 itu adalah jam di mana teriknya matahari. Segelap-gelapnya, gelap banget, saudara. Bahkan banyak ayat menjelaskan ini, saudara. Ya. Selama 3 jam, saudara, bingung, saudara, bingung. Orang bingung, ini disalib siapa? Sampai matahari aja berduka, saudara. Sampai matahari saja tidak bisa sanggup melihat itu, saudara. Ya. Kalau Yesus itu
tidak serius saudara tanggapi dia mati atau saudara. Saudara hanya sebagai Kristen yang tidak tahu apa-apa. Ya, Kristen yang tidak tahu apa-apa. Saya coba membayangkan saudara 3 jam di kayu salib bagaimana saudara. Ada videonya nanti saudara coba lihat dan saudara bagaimana respon saudara. Ya, bagaimana respon saudara. Perjalanan ketika dia disalib selama 3 jam sehingga dia katakan coba saya sedang memunculkan manusiawinya Tuhan. Saudara boleh baca di ayat 47 saudara. Di ayat 47 berkata bahwa, ayat 46. 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Apa katanya? Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya saudara apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Manusiawinya menjerit. Saudara, menjerit saat itu. Ya. Bukan bahwa ketuhanan, kemuliaan yang ada tubuh kemuliaannya berpisah ketika disalib, tidak. Tapi dia merasakan sakit itu saudara. Merasakan perihnya sakit itu. Manusiawi siapa saudara, disilet aja saudara sakit banget. Benar? Disilet saja saudara sakit banget. Keseleo aja saudara sakit banget. Kaki saudara kena kayu sedikit sakit sekali. Ini 3 jam saudara dia di kayu salib. Saudara merasakan itu? Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar adalah harusnya yang di kayu salib itu siapa? Saya dan saudara. Yang di kayu salib itu saya saudara, saya. Bukan Yesus, dia gantikan itu saudara. Dari Taman Getsemani dia berdoa saudara, dia berdoa. Subuh-subuh dia sudah ditangkap saudara. Subuh-subuh dia sudah ditangkap. Ya. Sudah ditangkap subuh-subuh. Dari perjalanan ditangkapnya Yesus nanti sampai di kayu salib tidak ada kata-kata Yesus kau baik-baik saja. Enggak, diseret, dicambuk, diludahi, dipukul dan sebagainya saudara. Saya sedang memunculkan manusiawinya Yesus. Yang harusnya saya dan saudara rasakan itu. Tapi kita malas untuk benar-benar serius untuk Tuhan saudara. Kita banyak alasan dalam kehidupan ini untuk serius ikut Tuhan. Ya. Makanya katakan jangan salibkan Tuhanmu kedua kalinya. Dengan tindak tandukmu, tingkah lakumu, perbuatanmu yang tidak bertobat-tobat saudara. Ya. Saya mau sampaikan ini saudara. Jangan kita ulangi 2026 kali di tahun depan dan sama seperti hari ini. Serius dalam Tuhan. Membedakan saya dan saudara ketika orang yang tidak percaya dan percaya saudara. Beda saudara. Saudara rasakan itu. Saudara rasakan itu. Kalau kekristenan saya dan saudara hanya Kristen yang tidak tahu apa-apa. Hanya Kristen yang apa? Yang hanya tahu bahwa ibadah saja lalu pulang. Tidak merasakan apa-apa, udah tuh hidup lagi dalam pergumulan. Saudara, saya mau sampaikan, coba kita dengar sama-sama. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau itu terulang terus dalam diri kita, saudara. Untuk apa kita jadi orang Kristen, saudara? Untuk apa Kristus mati atas saudara dan saya? Nanti Paskah yang ada di benak saudara apa? Coba.
Ini kekristenan yang konyol selama bertahun-tahun berjalan adalah Paskah adalah hanya mengingat tentang sebuah telur. Tapi saudara tahu nggak kalau saudara baca dalam perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir, Paskah itu kemenangan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Tahu saudara perbudakan itu bagaimana? Seharusnya saya dan saudara adalah budak itu saudara. Kalau Tuhan bilang kayak gini, kok belah perutmu, aku mau menghangatkan kakiku, itu budak saudara. Pada zaman bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir, kalau kita budak, dia bilang belah perutmu. Dia untuk kakinya dihangatkan saudara. Segitu kejamnya harusnya saya dan saudara di posisi budak. Tapi kita nggak ngingat, kita hanya mengingat bahwa Yesus itu baik. Nanti Yesus lahir di kita sebuah baju yang baru, selebrasi yang baru, seremonial saja saudara. Tapi kalau saudara telusuri sebenarnya saya dan saudara adalah budak, saudara siapa yang mau tiba-tiba Mas Restu belah perutmu, aku mau hangatkan kakiku. Itu level budak saudara. Kalau saudara lebih merujuk tentang Paskah yang sesungguhnya saudara nanti di hari Minggu. Pembebasan seorang budak yang tidak ada apa-apanya. Saudara ada satu konspirasi atau sebuah benar-benar ini terjadi saudara. Sehingga budak itu saudara, budak itu dulu di kebun binatang ada di satu negara, di kebun binatang itu bukan binatang yang ada saudara, manusia. Manusia yang dipertontonkan di situ saudara. Seorang yang punya kaya dan sebagainya melihat mereka senang budak itu ditenggelami, dilecut dan sebagainya saudara. Posisi saya dan saudara itu. Makanya di Matius 15 katakan apa? Ada seorang ibu datang memohon kepada Yesus apa katanya? Roti ini hanya untuk anak-anakku katanya. Tapi seorang ibu katakan apa? Seorang anjing pun butuh remah-remah yang jatuh dari makanan tuannya. Maksudnya apa saudara? Saya dan saudara itu saudara, sebenarnya maaf katanya adalah anjing yang tidak layak mendapatkan keselamatan. Tapi karena kebaikan kasih Kristus menggantikan saya dan saudara, sehingga saudara yang Yang status saudara sebenarnya budak, orang yang tidak akan pernah berarti saudara, menjadi status apa? Anak. Status apa saudara? Anak. Kematian saudara, kalau kematian Kristus tidak ada perubahan atas diri saudara dan saya, saudara sibuk dengan kehidupan dunia ini, saya bukan katakan bahwa saudara tinggalkan pekerjaan, cari Tuhan. Dan saudara di mana-mana saudara hanya menginjil dan bukan itu. Tapi kalau saudara tidak mengingat itu kembali, percuma saya dan saudara nanti kita menikmati perjamuan kudus ini saudara. Tapi saudara tidak tahu artinya ini. Saudara tidak mengingat ini. 2 jam setelah ibadah ini, saya mempercaya di pemikiran saudara bagaimana mensejahterakan kehidupan saudara. Saya susah, sampai hari ini saya melayani saudara, saya susah ketemu orang yang serius melayani. Yang serius melayani saudara yang dia pikirkan adalah Tuhan dulu, Tuhan yang pikirkan dia. Tetapi orang Kristen sekarang adalah apa? Dia pikirkan dirinya, nanti Tuhannya. Hamba Tuhan katakan, Tuhan nomor berapa Wulan? Menurut Wulan Mida, nomor 1. Menurut Mas Restu? 1. Nomor berapa kok? Nomor 1. Semua Bang Edu, nomor berapa Tuhan? Tahu kesalahan kita apa? Edo, nomor berapa Tuhan? Dalam hidupmu? Nomor 1. Sebenarnya enggak ada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 100, Kristus semuanya.
Yang salah adalah kita apa? Menomorkan satu Tuhan, setelah itu apa? Nomor 2. Pas melakukan nomor 2 lupa nomor 1. Benar? Benar saudara. Harus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor ke 100, ke 1000, sejuta pun Kristus saudara. Supaya nomor 2-mu yang kita pikirkan adalah keluarga, Tuhan yang jaga keluargamu. Saudara, kalau enggak Tuhan jaga saya sampai hari ini, mungkin saya gelandangan paling parah di Batam ini saudara. Tapi Tuhan jaga saya. Mungkin saya tidak ketemu dengan saudara dan saya hari ini, saudara. Kalau saudara menomorsatukan Tuhan dan nomor 2 kan keluarga dan nomor 3 kan pekerjaan, nomor 4 pelayanan, saudara, dan lupa pelayanan bisa menjadi sebuah dasar saudara hanya datang untuk melakukan aktivitas, tapi tidak untuk pertobatan saudara. Iya. Itu sebuah pelayanan saudara. Tapi kalau saudara 1, 2, dan 3 adalah Kristus, otomatis melayani. Waktu malam saya makan sama Mas Restu dan makan sama Mida dan makan sama Kevin. Saya katakan saya tidak akan berhenti melayani Tuhan, saya katakan. Kalau dapat minggu depan apa yang saya mau kerjakan lagi. Orang lihat saya orang gila saudara. Karena kenapa? Saya lakukan ini, saya lakukan itu, capek dan berat. Tapi saya percaya yang saya lakukan bukan sesuatu yang sia-sia saudara. Orang melihat saya kapan Samuel itu kaya, kapan Samuel itu punya istri, kapan Samuel itu punya anak, kapan Samuel ini dan sebagainya. Yang saya prioritaskan dalam kehidupan saya totalitas Kristus. Kalau ada hal lain yang mencoba meninggalkan iman saya kepada Kristus, mending saya tinggalkan segala sesuatu itu saudara. Karena saya ingat banget peristiwa dalam kehidupan saya, kalau saya tidak ditolong Tuhan, siapa saya hari ini saudara, saya menangis kalau saya mengingat itu. Ya. Saudara, katakan Yesus mati. Wah, katakan Yesus mati. Belum semuanya, katakan Yesus mati. Untuk saya, supaya hidup. Wah, saya mau bongkar ini kemanusiaan Tuhan. Supaya saudara tahu seharusnya di manusia itu siapa menggantikan. Saya saudara. Saya yang harus dipecut. Saya yang harus dipenggal kepalanya. Kalau saudara gak percaya, baca Wahyu saudara. Orang-orang yang dipenggal kepalanya demi namaku, dia dapat tempat terbaik. Dia akan menjadi pemimpin-pemimpin di akhir zaman. Apa? Dipenggal kepalanya. Saudara tahu? Orang mengingat humanisme saudara yang terjadi di Afrika. Orang Kristen dibunuh massal, ditumpuk dan dibakar. Tahun ini terjadi saudara. Saudara enak di Batam. Ya kan? Batam apa? Kita hanya pikirkan gimana bekerja saya, bagaimana saya dapat duit, bagaimana keluarga saya punya mobil. Enggak salah saudara, enggak salah. Ingat waktu Tuhan sudah dekat. Serius melayani Tuhan di keluargamu, di pekerjaanmu, di pendidikanmu. Kalau kita hanya memikirkan segala sesuatu dalam perut kita saudara. Makanya katanya apa? Orang yang menyayangkan jiwanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dia akan kehilangan nyawanya, saudara. Saudara sayang dalam hidup saudara, suatu saat akan kehilangan. Dan saudara tidak benar-benar hidup di dalam Tuhan. Oke, saya mau akhiri ini saudara, nanti saya akan lanjut lagi. Kita boleh tonton biar waktu kita lebih asik. Saya berusaha sampai tengah malam tadi sama Bang Edi. Dan saya usahakan pagi ini saya edit saudara. Untuk saudara dan saya bisa nonton dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau nonton yang benar-benar 2 jam, habis ibadah kita, lapar kita. Ayo, Bang Edi, tolong Bang Edi. Matikan lampunya.
Saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudara terkasih. Saya minta keyboard saja. Mari kita bangkit berdiri. Kesusahanmu, ketakutan, kekhawatiran kita dalam kehidupan kita tak sebanding dengan apa yang Dia korbankan. Kalau sedikit-sedikit kita ngeluh kepada Tuhan, apa yang saudara harus takutkan dalam kehidupan ini, Dia sudah gantikan itu, saudara. Saudara lihat sendiri dalam perjalanan di kayu salib, manusiawi siapa yang bertahan sampai itu? Ya. Kuasa salibnya. Mari kita berikan waktu kita sebentar, saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus. Kau
sucikanku, asa salibmu pulihkanku. Saudara boleh tundukkan kepala sebelum saudara terima perjamuan kudus ini. Saudara telah melihat karya Tuhan yang tidak pernah bisa saya dan saudara gantikan itu. Jikalau hari ini adalah hari yang terbaikmu, kau bisa ada di tempat ini, bukan karena kau hebat, tapi karena Yesus lebih hebat dari apapun. Terima kasih Yesus atas karya-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Hingga di tahun ini, anugerah Tuhan, penjagaan Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami. Mungkin masa-masa yang lalu Tuhan, kami sering melupakan Tuhan. Tapi bukan hari ini saja, tapi kami ingin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas keluarga yang Tuhan berikan, pekerjaan yang Tuhan berikan, pendidikan yang Tuhan berikan, keluarga yang Tuhan jaga dan berkati. Kami mau lebih serius lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara terkasih, angkatlah roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Bahwasannya tubuh Kristus lebih tinggi dari apapun. Dalam pengorbanannya di karya kayu salib yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Dengarlah sabda Tuhan sebelum engkau memakan dan minum. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam hari waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkat anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Tuhan yang tercurah. Anggur ini melambangkan darah Tuhan yang sudah tercurah atas saya dan saudara. Jangan sekali-sekali lagi engkau salibkan Tuhanmu. Bertobatlah, hidup seperti yang Kristus mau. Dalam keluargamu, dalam segala kehidupanmu. Tinggalkan masa lalumu. Mari menepun masa depan yang lebih baik bersama Tuhan. Berjalan melayani Tuhan. Angkat anggur ini saudara. Sebelum saudara minum, dengarkan sabda Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu
Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidup. Angkat kedua tanganmu saudara terkasih. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, peristiwa dalam kehidupan kami tidak ada satupun orang yang tahu. Mungkin hari ini kami lagi masa sulit. Mungkin hari ini kami lagi khawatir. Mungkin hari ini kami lagi takut. Kami bingung Tuhan. Tapi setelah kami mengingat kembali bahwa pengorbanan Tuhan lebih besar dari apapun. Sehingga Tuhan Yesus kami beriman teguh, percaya bahwa Allah kami sanggup melakukan hal hebat dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, kehidupan kami Tuhan. Dipenuhi oleh Engkau, kami mengingat perbuatan akan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami menghitung hari bersama Tuhan. Kami setiap hari melayani Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang mengangkat tangan. Berkati mereka. Berikan mereka kekuatan jikalau mereka lagi susah, lagi takut, lagi khawatir. Tuhan Yesus yang memberkati mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka. Biarlah mulai hari ini mereka melayani Tuhan lebih serius lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan Tuhan. Biarlah sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah setiap tangan-tangan ini memberikan penuh berkat Tuhan. Berkati setiap kami, biarlah kami mulai hari ini lebih serius di dalam Tuhan. Terima kasih kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Sambil persembahan diberikan, boleh kotaknya maju ke depan, terlalu jauh di sini. Terima kasih yang sudah bantu. Kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab pagi ini Tuhan, sebab pagi ini, saya undang kita bangkit berdiri, adakan syukur bagiku. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, cinta kasih Allah turun memenuhi kehidupanmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam Jumat Agung ini kami mengingat kembali bahwa Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan kami terima Tuhan Yesus. Allah Immanuel menyertai kami. Kami mengingat akan Kristus dalam kehidupan kami.
Biarlah Tuhan Yesus berkat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Berkat-berkat baru Tuhan melimpah atas keluarga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, pendidikan kami. Segala sesuatunya diberkati Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini, hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput orang yang percaya, yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Jumat Agung, saudara. Kasih Tuhan menyertai saudara.